الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي بنفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kasih sayang-Nya hari ini di pertengahan bulan Ramadan yang bertepatan dengan sepertiga akhir bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Kita masih diizinkan bernafas, masih diberikan kesehatan, dan masih digerakkan hatinya untuk melangkah ke masjid yang mulia ini. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umatnya yang terus berusaha meneladani beliau hingga akhir zaman. Di atas mimbar ini khatib mengajak diri khatib pribadi dan jemaah sekalian untuk terus memupuk ketakwaan. Takwa yang bukan sekedar hiasan lisan, melainkan takwa yang mewujud dalam amal perbuatan, menjalankan apa yang Allah perintah dan meninggalkan yang apa Allah larang dalam kondisi dapat maupun suci. Jemaah-jemaah rahimahullah, tidak terasa tahun bernama Ramadan ini sudah bersiap-siap mengemas barangnya untuk pergi meninggalkan kita. Kita telah berada di fase 10 hari terakhir, fase yang oleh para ulama disebut sebagai babak penentuan. Itqul minan nar, hari-hari pembebasan dari api neraka. Namun mari kita sejenak menundukkan kepala, melihat realitas di sekeliling kita dan bermuhasabah ke dalam diri kita sendiri. Di awal Ramadan kemarin, semangat kita begitu membara, masjid-masjid penuh sesak, suara tadarus menggema bersahut-sahutan di malam hari. Tetapi perhatikanlah apa yang terjadi saat kita masuk ke 10 hari terakhir ini. Masjid mulai longgar, saf sholat tarawih mulai maju dan menyusut. Sebaliknya, jalan raya mulai padat, pusat perbelanjaan, pasar, dan toko-toko menjadi sangat ramai. Pikiran kita terbelah, hati kita tidak lagi sepenuhnya di atas sajadah. Waktu malam yang seharusnya digunakan untuk i'tikaf, menangis memohon ampunan Allah, kadang habis untuk berjalan-jalan mencari baju lebaran, mengecek pesanan kue, atau sibuk mengurus kendaraan untuk persiapan mudik ke kampung halaman. Hadirin yang dirahmati Allah, Islam tidak melarang kita untuk mempersiapkan Idul Fitri. Membeli pakaian yang pantas untuk keluarga itu adalah mubah. Menyenangkan hati anak dan istri juga berpahala. Bersiap untuk pulang kampung menyambung silaturahmi juga kebaikan. Tetapi masalah utamanya adalah hilangnya keseimbangan dan prioritas. Jangan sampai kesibukan kita menyambut perayaan Idul Fitri yang sifatnya duniawi justru membuat kita kehilangan ampunan Allah yang sifatnya abadi. Jangan sampai kita sibuk mempercantik penampilan
fisik kita di hari raya, tapi rohani kita kering keontan karena kita membuang waktu emas di akhir Ramadan. Mari kita lihat komparasi keberadaan dari bapak kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kondisi Nabi di akhir Ramadan. Kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashr shadda mizarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apabila memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini singkat, tapi maknanya memukul tenaga kelalaian kita. Rasulullah SAW tancap gas di 10 hari terakhir. Beliau kurangi porsi tidurnya, beliau hidupkan malamnya dengan ruku dan sujud, dan yang paling penting, beliau membangunkan istri dan keluarganya. Di zaman sekarang, betapa banyak kepala keluarga yang membiarkan istri kelelahan membuat kue lebaran di dapur sampai tertidur dan meninggalkan sholat tarawih. Betapa banyak orang tua yang membiarkan anaknya asyik bermain gawai atau gadget tanpa diajak sholat malam berjemaah. Rasulullah itu manusia yang maksum, dosanya sudah diampuni dan bahkan surganya sudah dijamin. Tapi ibadahnya di akhir Ramadan justru semakin kencang. Lalu bagaimana dengan kita? Dosa kita menumpuk, surga juga belum terjamin. Lantas apa yang membuat kita merasa aman dan bersantai-santai di akhir Ramadan ini? Jemaah-jemaah rahimahumullah, ulama besar Imam Ibnul Jauzi rahimahullah memberikan analogi yang sangat tajam. Beliau merupakan hamba yang berpuasa di bulan Ramadan seperti seekor kuda pacuan. Beliau berkata, sesungguhnya kuda pacu itu apabila ia sudah mendekati garis finish, maka ia akan mengerahkan seluruh sisa tenaganya untuk memenangkan perlombaan. Maka wahai hamba Allah, jangan sampai kuda itu lebih cerdas daripada dirimu. Saat ini garis finish Ramadan sudah di depan mata. Jika di 20 hari pertama kemarin puasa kita masih ternoda, sedekah kita masih tertahan, tarawih kita sering bolong, maka inilah saatnya untuk menebus semua itu. Apalagi Allah merahasiakan hadiah terbesar di salah satu malam di akhir Ramadan ini, yaitu Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran surah Al-Qadr ayat 3. 1000 bulan itu setara dengan 83 tahun 4 bulan. Umur kita belum tentu sampai 80 tahun. Jika di malam Lailatul Qadar kita kebetulan sedang membaca Al-Quran walau hanya 1 halaman, maka pahalanya dicatat seperti kita membaca Al-Quran selama 83 tahun tanpa henti. Jika di malam itu kita meneteskan air mata bertaubat kepada Allah, kita diampuni layaknya orang yang bertaubat tanpa henti sepanjang usia dunia kita. Sungguh orang yang paling celaka adalah orang yang diharamkan dari kebaikan malam tersebut. Hadirin rahimakumullah, coba kita perhatikan bagaimana generasi umat ini, para salafus saleh menyikapi kepergian bulan Ramadan. Mu'alla bin Al-Fat rahimahullah menceritakan keadaan para sahabat dan tabi'in. Kanu yad'una Allah sittata ashhurin an yuballighahum syahr Ramadan, thumma yad'una Allah sittata ashhurin an yataqabbalahu minhum. Dahulu mereka para salafus saleh berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan setelahnya
puasa mereka diterima. Bahkan Yahya bin Abi Katsir rahimahullah meriwayatkan doa yang senantiasa mereka panjatkan di akhir Ramadan sambil berurai air mata. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa tasallamtu minni mutaqabbalan. Ya Allah, selamatkanlah aku hingga berjumpa dengan Ramadan. Selamatkanlah Ramadan untukku dan terimalah seluruh amalku di bulan Ramadan. Mereka menangis berpisah dengan Ramadan bukan karena kehilangan momen berbuka puasa bersama, melainkan karena takut ibadah mereka yang sedikit ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisa-sisa hari ini, di samping kita memaksimalkan sholat malam, jangan lupa satu kewajiban penting penyempurna puasa kita, yaitu zakat fitrah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuqratan lis-shahid min al-lamri wal-rafati wa tu'manan lil-masakin wa tu'matan lil-masakin." Rasulullah mewajibkan zakat fitrah sebagai rincian bagi orang-orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan ucapan kotor serta makanan bagi orang-orang yang miskin. Hadis riwayat Abu Dawud. Jangan tunda mengeluarkan zakat fitrah, tunaikanlah agar saudara-saudara kita yang kurang mampu bisa ikut tersenyum menyambut Idul Fitri. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulan, mari kita bergegas di sisa hitungan hari ini. Pastikan sholat fardu tidak terputus. Sempatkan membaca Al-Quran dan bersedekah di setiap hari. Dan yang terpenting, basahi lisan kita dan ajarkan kepada keluarga kita doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW untuk meraih ampunan di malam Lailatul Qadar. Rasulullah selalu berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau mencintai pemaaf, maka maafkanlah aku. Semoga Allah melembutkan hati kita untuk senantiasa taat kepada-Nya, menerima seluruh amal ibadah puasa kita dan mempertemukan kita dengan kemuliaan Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Mutaqabbalan minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.